فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada teman yang lalu kita telah masuk pada bab nakirah wal ma'rifah. Diawali dengan nakirah, apa pengertiannya Ismail? Naam, kullu ismin syai'in fi jinsih la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Kemudian alamat yang paling mudahnya untuk mengetahui itu nakirah apa, Humam? Alamat yang paling mudah untuk mengetahui isim itu nakirah apa? Bisa kemasukan al. Rajulun menjadi ar-rajulu, berarti rajulun nakirah. Taib. Dan selain itu juga masuk dalam kategori nakirah apa? Kalau tadi yang pertama semua isim yang bisa kemasukan al, maka itu nakirah. Yang kedua apa? Kashfi. Setiap apa? Isim yang menduduki tempat isim yang bisa kemasukan al, yaitu maksudnya sebagai mudhaf, seperti dhi atau dhu atau za, sesuai dengan kedudukan i'rabnya. Yang bermakna sahib, maka dia itu nakirah. Kenapa? Karena dia bisa menduduki kedudukan isim yang bisa kemasuki al. Adapun ma'rifah, pengertiannya apa, ikhwani fillah? Nah, di sana ada cara mudah dalam menentukan pengertian, yaitu bi'addih. Karena metode dalam memberikan ta'rif itu ada dua, bi'addihi dan bihaddih. Yang pertama dengan ain, bi'addih, itu dengan menyebutkan apa saja anggotanya. Ini kalau jumlahnya sedikit. Seperti pembahasan lalu, apa itu asmaul khamsah? Langsung saja sebutkan, yaitu apa? Apa Muhammad? Nah, mabuka, akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dzumalin. Ini kalau disebutkan lebih mudah. Tapi kalau mau didefinisikan gimana, coba? Malah ruwet, panjang, ya tidak? Ini metode ta'rif dengan apa? Apa tadi? Bi'addih, dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Dan yang kedua metode ta'rif yaitu bihaddih, dengan menyebutkan batasan-batasannya. Taib. Jamaknya hudud. Nah, inilah yang kebanyakan usuliyun, juga orang-orang dari kalangan ahlul kalam berdalam-dalam dalam permasalahan tersebut.
Nah, kita kembali kepada ma'rifah. Ma'rifah ini jumlahnya terbatas, maka metode untuk memberikan definisi yang paling mudah ya bi'addih, dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Nah, ma'rifah itu apa? Ya ada 6. Mudmar, alam, isyarah, isim mausul, mu'arraf, fi'al, wa ma udhifa ila wahidin minha. Dah selesai. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama dari isim ma'rifah, yaitu isim dhamir awil mudmar, yang menduduki kedudukan paling ma'rifah dari keenam jenis isim-isim ma'rifah. Dikecualikan dari perkara ini apa? Indak Maulana. Disebutkan bahwasanya isim dhamir adalah apa? Memiliki kedudukan ma'rifah paling tinggi. Ada pengecualian tidak? Tidak tahu atau tidak? Tidak ada. Abdul Aziz. Dikecualikan apa? Lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan itu adalah a'raful ma'arif. Faslun. Al-mudmar wal dhamiru ismani lima mudhi'ani mutakallimin aw mukhatabin aw ghaib. Mudmar atau dhamir. Min admartu syai'a idza akhfaita wa satarta. Dari kata admartu syai', aku menyembunyikan sesuatu. Boleh idza akhfaitu, apabila aku menyembunyikannya, atau wasatartu, atau aku menutupinya. Fa itlaquhu hina idzin 'alal barizi tawassu'un. Sehingga penggunaan isim dhamir untuk ketika itu untuk isim dhamir yang bariz, yang nampak, maka itu bentuk tawassu', memperluas dari apa? Dari makna lughawi yang ada. Karena dhamir yaitu tersembunyi, tertutup, bagaimana kok nampak? Wa ta'biru bil mudmar wad dhamir lil basriyin. Dan pengungkapan untuk isim ini dengan isim mudmar dan isim dhamir ini adalah apa? Ungkapan di sisi orang-orang ahli Basrah. Wal kufiyun yaqulun al-kinayah. Wal mukanni. Li'annahu laysa bisarih. Wa innama kunniya bihi 'anil zahiri ikhtisaran. Orang-orang kufiyin mengistilahkan dengan kinayah. Sebenarnya kalau nggak ada titiknya itu mungkin lebih tepat, mukanna. Cuman di sini ada titik dua, entah karena salah ataukah apa? Seperti itu penamaannya. Karena penamaan tidak masyhur di sisi kita. Yang jelas kita menggunakan istilah mudmar dan dhamir. Disebut dengan kinayah kenapa? Karena tidak sharih, tidak secara tegas. Hanyalah dikinayahkan dengannya atau diungkapkan dengan istilah kinayah atau mukanna ini untuk sesuatu yang zahir itu ikhtisar. Ya, karena apa? Untuk mempersingkat saja.
Syahidnya akhwan dari catatan kaki yang pertama ini, makna dari mutmar dan dhamir itu dari apa? Dari atmarah, apabila apa? Menutupi, menyembunyikan. Dan penggunaan istilah mutmar dan dhamir ini istilah ahli Basrah. Ini diingat-ingat. Taib, mutmar dan dhamir itu ismani lima mudhi'al mutakallimin, ya. Dua penamaan untuk isim yang diletakkan untuk menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara, ka'ana, seperti ana, au mukhatab, menunjukkan orang yang diajak bicara, seperti ka'anta, seperti anta, au ghaibin kahuwa, atau untuk menunjukkan orang yang dibicarakan, yaitu orang ketiga yang tidak hadir di situ, seperti huwa. Jadi secara ringkasnya dhamir adalah apa? Penamaan untuk isim yang diletakkan untuk menunjukkan orang yang berbicara, orang pertama, yang diajak bicara orang kedua, dan yang dibicarakan orang ketiga. Wa yanqasimu ila mustatirin wa baris, dan dhamir terbagi menjadi dhamir mustatir dan baris. Mustatir yang tersembunyi, baris yang nampak. Loh, tadi katanya atmara itu bermakna menyembunyikan, menutupi. Kok di sini ada yang baris? Bagaimana tadi jawabannya, Rifki? Baris kan nampak, berarti tidak tersembunyi. Dari baraza, ya, barizun. Dari baraza, Aba Hudzaifah, dhamir kan sesuatu yang tersembunyi asal maknanya. Kalau mustatir ya, karena dia tersembunyi. Tapi kok ada yang baris, itu gimana? Berarti bukan dhamir ya? Hah? Dhamir terus kenapa? Kok dhamir kok baris? Aba Ahmad, penggunaan istilah dhamir untuk dhamir baris apa? Tawassu', yaitu sebagai bentuk tawassu', yaitu pengungkapan yang lebih luas daripada makna lugawinya. Sehingga sebenarnya kalau dalam bahasa kita mudahnya dhamir itu ya kata ganti. Kata ganti orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga. Saya, kamu, dia. Itu dalam bahasa kita. Awalan ad-dhamirul mustatir. Fal mustatiru ma laysa lahu suratun fil lafzi. Yang pertama, dhamir mustatir. Yang dimaksud dengan mustatir adalah dhamir yang tidak memiliki bentuk ya dalam apa lafadznya. Ma laysa lahu suratun fil lafz. Tidak ada bentuk lafadznya. Kenapa tersembunyi? Wa huwa imma mustatirun wujuban au mustatirun jawazan, dibaliknya. Dan kemungkinan yang dhamir mustatir itu terbagi menjadi dua. Mustatir wujuban, yaitu dia harus memang disembunyikan, enggak boleh dinampakkan sama sekali. Sebagaimana dalam catatan kaki antum perhatikan, huwallazi la yumkinu
an yahulla adh-dhahiru wal dhamiru al-munfasilu mahallah likauni amilihi la yarfa'u illa adh-dhamir al-mustatir. Perhatikan makna mustatir wujuban ini, yaitu alladzi la yumkinu an yahulla adh-dhahiru wal dhamirul munfasilu mahallah, yaitu dhamir yang tidak mungkin untuk menempati sesuatu yang zahir atau dhamir munfasil di tempatnya. Nah, tidak bisa diletakkan di tempat dhamir itu isim zahir maupun dhamir yang munfasil. Kenapa? Liqauni amilihi la yarfa'u illa dhamir al-mustatir, dikarenakan amilnya itu tidak merofakkan kecuali dhamir mustatir. Dengan contoh nanti akan mudah. Intinya dhamir mustatir wujuban dia wajib untuk disembunyikan. Kenapa? Karena tidak mungkin ada isim dhahir yang bisa menempati tempatnya, demikian pula tidak mungkin adanya dhamir munfasil yang bisa menempati tempatnya. Tayyib kal muqaddari fi fi'li amril wahidil mudzakkar, seperti yang dhamir yang ditakdirkan pada fi'il amr untuk satu orang mudzakkar. Kadrib wa kum, idrib, na'am, idrib, pukullah. Yang diajak bicara, yang diperintahkan siapa Aba Ilyas? Anta. Anta atau ana? Anta atau ana? Idrib. Yang diperintahkan anta atau ana? Anta. Saya. Yang diperintahkan anta di sini. Jangan ana, anta. Idrib, anta. Taib, anta. Kalau ini mau dimudahkan, tapi tidak boleh anta, idrib anta, tidak boleh. Kenapa? Karena mustatir apa? Mustatir apa? Aba Sukainah. Kenapa tidak boleh dimunculkan idrib anta, anta? Karena mustatirnya wujuban, karena wajib disembunyikan. Dan tidak bisa diganti idrib zaidun, tidak bisa. Naam, idrib yaidun, kum muhammadun, tidak bisa. Naam, makanya padanya dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Qala fa fi kullin minha yuqaddaru dhamirun mustatirun wujuban. Marfu'ul mahalli 'alal fa'iliyah. Pada masing-masing dari contoh tadi, yaitu idrib dan qum, ditakdirkan dhamir mustatir na'am wujuban yang wajib. Na'am yang dirafa'kan atau marfu'ul mahal 'alal fa'iliyah, yang apa? Kedudukannya marfu' sebagai fa'il. La yadharu wujuban, tidak boleh nampak, tidak boleh nampak sama sekali. Wa amanahu fadhhab anta wa rabbuka faqatila, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Di sini idhab anta, kok boleh ini? Dalam ayat ada idhab anta di sini. Padahal idhab kan fi'il amar yang diajak bicara apa? Mufrad mudzakkar. Tapi kok di sini dimunculkan idhab anta? Maka dijawab oleh para ulama nahwu, fa anta ta'kidun lil mustatir. Nah,
anta di sini untuk apa? Menguatkan dhamir mustatir yang wajib disembunyikan tadi. Jadi dia bukan apa? Bukan fa'ilnya, tapi sebagai apa? Taukid. Wa kharaja biqaulihi fi'lu amril wahid al-mutsanna wal majmu'. Naam. Wa amrul wahidah. Dan keluar dengan perkataan muallif fi'il amr untuk satu orang mudzakkar, itu fi'il amr untuk musanna. Gimana bunyinya kalau dari idrib untuk musanna jadinya apa? Indah Ibrahim. Idriba. Nah, antuma. Taib wal majmu' dari idrib jadinya bagaimana? Kasyah. Idribu. Nah. Kemudian amrul wahidah, perintah untuk satu orang, apa Iqbal? Idribi. Nah, satu orang jadinya idribi. Taib. Fa innahu yabruzu fil jami'i, karena sungguhnya dhamir pada keseluruhan tadi musanna, majmu' dan amrul wahidah itu yabruz, yaitu nampak. Qumi, quma, qumu, qumna. Qumu untuk apa? Jamak mudzakkar, qumna untuk jamak muannats. Loh, kok dikatakan nampak? Mana dhamir untuk quminya? Untuk qumi itu dhamirnya mana? Yang nampak itu. Umam. Ya, mu'annatsah mukhatabah. Baik. Quma alif tasniyah, qumu wawu. Wawunya dan kumna nun niswahnya. Sehingga dhamir di situ dhamir baris. Kalau mengi'rabnya berarti di i'rab dengan menyebutkan dhamirnya dulu. Qumi, setelah mengi'rab qum. Bagaimana i'rabnya coba? Qumi, indak. Muhammad. Qumi, dua semuanya. Nah, qumi fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun. La mahalla lahu min al-i'rab wal ya dhamirun mutbarizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sama pada kuma, kumu dan kumnah. Qala wa imma mustatirun jawazan. Oh, belum ya. Wa fil mudhari' al-mabdu'i bi ta'i khitabil wahidil mudzakkar. Yang kedua, ikhwan, yang mustatir wujuban yaitu pada fi'il mudhari' yang diawali dengan ta' khitab untuk satu mudzakkar. Anta berarti ka taqumu. Taqumu. Yang diajak bicara anta. Tadribu juga anta. Naam. Maka i'rab dari taqumu bagaimana ini? Taqumu. I'rab Ahmad. Terus Naam, taqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim wa 'alamatu rafihi dhammah. Naam, dhahirah 'ala akhirih li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Wa fa'iluhu, kalau mustatir demikian, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Tadribu sama. Yang ketiga, wa fi'il mudhari'il mabdu'i bil hamzah, dan pada fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah. Ka aqumu wa adribu untuk ana, au bin nun atau diawali dengan nun, ka naqumu wa nadribu untuk nahnu. Ini tiga ikhwan yang apa? Kondisinya mustatir wujuban.
Berarti mudahnya untuk fi'il amr yang diajak bicara mudzakkar mufrad, atau fi'il mudhari' yang diawali dengan apa? Ta khitab mudzakkar mufrad, atau hamzah atau nun. Wa imma mustatirun jawazan, yang kedua kemungkinannya dia mustatir jawazan. Huwa alladhi yumkinu qiyamul zahiri maqamah. Yang dimaksud mustatir jawazan yaitu dhamir yang mungkin untuk menduduki kedudukannya isim zahir. Atau dengan lebih mudah lagi yaitu dhamir yang memungkinkan isim zahir untuk menduduki kedudukannya. Jadi bisa kedudukan dhamir itu digantikan dengan isim zahir. Fayajuzu an taqula Zaidun yaqumu abuhu wa Hindun taqumu ummuha. Naam. Kal muqaddar fi nahwi Zaidun yaqumu wa Hindun taqumu. Seperti yang ditakdirkan pada semisal contoh Zaidun yaqumu wa Hindun taqumu. Taib. Wala yakunul mustatiru illa dhamira raf'in imma fa'ilan aw naibal fa'il. Ini faidah. Dan tidak mungkin, ya, tidak ada dhamir mustatir, tidak ada dhamir mustatir kecuali berupa dhamir rafa'. Yang dhamir mustatir semuanya kondisinya marfu', ikhwan. Kemungkinannya sebagai fa'il atau naibul fa'il. Baik. Sekarang Zaidun yaqumu, i'rabnya bagaimana? Zaidun yaqumu Talha. Terus Zaidun yaqumu, Zaidun mubtada jelas, yaqumu fi'il mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa yarji'u ila Zaid. Yarji'u ila Zaid. Baik. Sehingga kalau dimunculkan Zaidun yaqumu, huwa yaqumu Zaidun. Tapi kalau di sini untuk menunjukkan huwa itu kembali kemana, maka apa? Disebutkan di depan terlebih dahulu. Zaidun, Hindun taqumu. Makanya ketika mau dimunculkan sebagaimana contoh di bawah, ikhwan, di catatan kaki, Zaidun yaqumu abuha. Zaidun yaqumu abuhu. Zaidun yaqumu abuhu. Abuhu sebagai fa'il dari yaqum, mudhaf, wal ha' dhamir fi mahalli jarin mudhafun ilaih yarji ila Zaid. Ini mudah. Tsaniyan ad-dhamirul baris. Yang kedua dhamir baris. Wal barizu ma lahu suratun fil lafzi. Dhamir baris adalah dhamir yang memiliki bentuk dalam lafaz. Ada bentuknya dalam lafaznya, ada bentuknya. Kalau tadi tidak ada, cuman ditakdirkan saja, ditetapkan adanya. Wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin, dan dhamir baris itu terbagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Fal muttasilu huwa alladhi la yuftatahu bihi an-nutqu
wala yaqa'u ba'da illa. Adapun dhamir muttasil yaitu dhamir yang suatu pengucapan tidak dibuka dengannya dan tidak akan jatuh setelah illa. Ini dhabit untuk dhamir muttasil, yaitu dhamir yang suatu perkataan tidak bisa dibuka dengannya dan dhamir tersebut tidak bisa jatuh setelah illa. Kata ikumtu wa kafi akramak, seperti tak pada kata kumtu. Kumtu di sini tidak bisa tukum, ya, tukum tidak bisa, karena dia harus menyambung. Makanya disebut muttasil, dia harus nyambung dengan apa? Dengan fiilnya. Taib, kumtu. Demikian pula akramak. Kalau kumtu dia sebagai fa'il, kalau akramaka kaf sebagai maf'ulun bih. Wal munfasilu, adapun dhamir munfasil ma yuftatahu bihi nutqu wa yaqa'u ba'da illa. Dhamir munfasil yang terpisah yaitu dhamir yang suatu ucapan, suatu kalimat-kalimat bisa dimulai dengannya dan bisa jatuh setelah illa. Contohnya ana mu'minun. Ana mu'minun. Ana ini dhamir munfasil berarti. Wa ma qama illa ana. Ya, ana jatuh setelah illa, dhamir munfasil. Adapun pada ta ini misalnya wa maqama illa tu, tidak bisa. Nah, ini muttasil dan munfasil. Adapun perinciannya insyaallah nanti di pembahasan setelahnya. Baik, naktabi bihadza subhanakallah.